Novum, dibuka dan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello Yuris Lovers, kembali lagi bersama kami di Novum, narasi obrolan valid untuk mahasiswa. Nah, kesempatan kali ini kita akan menghadirkan tamu yang nggak asing lagi. Dulu pernah hadir juga mengisi podcast kita, cuman sekarang bedanya jabatannya yang beda ini sekarang. Siapa dia? Beliau adalah Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember, Bapak Ahmad Suryono SH.MH. Selamat datang Pak Dekan. Selamat datang Mas Lutfian. Pak Siap, Lutfian. siap. Bagaimana, sehat Pak? Alhamdulillah. Dekan? Pak Wakil Dekan sehat ya? Alhamdulillah. Berarti ini duet dong ini ya. Jadi Pak Lutfian ngasih selamat, saya juga ngasih selamat. Oh gitu ya, kita berarti saling ngasih selamat gitu ya. Oke, ini mungkin kalau dibilang adalah pertemuan yang perdana di jabatan yang beda saat itu. Nah, kalau dulu mungkin di-spill sedikit, waktu itu Pak Dekan ini masih Kaprodi dan saya kepala lab. Nah, akhirnya sekarang Kaprodi jadi dekan, ya yang saya malah jadi wadek nih. Nah, berarti ini adalah sebuah pertemuan di podcast yang ya orangnya sama, cuman jabatannya yang beda. Nah, itu aja. Peningkatan Pak Wadek. Peningkatannya, peningkatan, dan alhamdulillah lah untuk podcast ini juga semuanya ada peningkatan, baik itu dari sisi fasilitas dan mungkin program-program untuk selanjutnya di laboratorium Fakultas Hukum ini. Oke, kesempatan hari ini kita tetap akan membahas sebuah permasalahan hukum yang pastinya yang hangat lah, yang panas pada saat ini, yang memang hal ini sempat menjadi isu nasional yang waktu itu bergeming di penjuru Nusantara, di penjuru Nusantara Indonesia ini. Nah, hal itu berkaitan dengan masalah kedudukan kejaksaan dan kepolisian. Kenapa kita ambil materi ini? Karena saya lihat beberapa waktu lalu Pak Dekan ini membahas masalah kejaksaan, masalah kepolisian, bahkan terkait RKUHP. Jadi adanya kedudukan kejaksaan dan kepolisian yang ada di rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, oleh karena itu kita ingin kupas kembali lebih spesifik lagi di Novum ini. Kalau kemarin sempat dibahas di beberapa media, ada di seminar nasional juga sampai diangkat di situ, maka kita ingin bahas kembali bagaimana sebenarnya sih secara eksplisit, secara konkretnya yang saat ini dalam RKUHP, baik itu kedudukan daripada kejaksaan maupun kepolisian. Oke, Pak Suryono, Pak Dekan, ini kan tadi sudah saya sedikit sepil terkait masalah kejaksaan ini. Sebenarnya kan yang kita lihat fenomena ini kan muncul ketika adanya rancangan undang-undang hukum acara pidana ya. Dan kira-kira kalau menurut Pak Suri sedikit mungkin bisa menjelaskan sebenarnya apa sih masalah yang kok sampai menurut mungkin banyak masyarakat, bahkan di Pak Sur berstatement juga beberapa di media itu seolah-olah ini ada masalah nih dengan adanya RKUHP, sampai ada masalah juga di kedudukannya kejaksaan dan kepolisian. Kira-kira ada apa ini sebenarnya? Jadi begini Pak Lutfian, asal muasalnya itu sebetulnya secara historis KUHP itu kan lahir tahun 81 Pak. Kita berdua ini kan sama-sama advokat Pak. Advokat ya. Paham lah ya. KUHP itu bagaimana isinya. Yang paling khas adalah bagaimana KUHP itu diciptakan di tahun di mana internet belum ada Pak. Bahkan TV warna pun kayaknya belum ada. Belum ada. Tetapi secara faktual muncul banyak sekali peristiwa-peristiwa yang melibatkan kemajuan teknologi. Yang paling epik itu Pak, kalau Pak Lutfian masih ingat itu persidangannya Mirna dan siapa? Jessica. Ya. Kopi sianida. Waktu itu saya ingat betul Kombes Krishna itu masih di Krimum. Kombes Krishna kalau nggak salah. Yang memang viral itu sedang di Skrimum waktu itu, jabat di Skrimum Polda Metro Jaya yang kemudian
uh, 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 apa namanya, secara mengambil CCTV tersebut dengan menurut beberapa orang itu, menurut Oto Hasibuan, pengacaranya Jessica, Jessica, dianggap tidak memenuhi aspek formil pengambilan pengambilan CCTV, pengambilan sebagai alat bukti sebagai alat bukti. Muncul banyak silang pendapat, walaupun keyakinan hakim tetap berpendapat Jessica yang salah. Tapi ada silang pendapat waktu itu, ini pengambilan aspek formil dari CCTV itu tidak sah, dan tidak ada satupun di CCTV itu, CCTV itu yang menayangkan tangannya Mirna itu masuk ke kopi. Kan itu menimbulkan praduga silang pendapat, Pak, di media saat itu. Nah, KUHAP itu memang tidak responsif pada perkembangan zaman. Memang betul, karena KUHAP dibuat tahun 81. Terlepas dari apa yang dilakukan oleh kepolisian saat itu, tapi itu merupakan ikhtiar yang menurut saya diupayakan dalam keadaan darurat. Tetapi kedaruratan hal tersebut, Pak, tidak bisa dibiarkan terus-menerus. Akhirnya kan muncul ikhtiar untuk membuat aktual KUHAP dengan beberapa kali perubahan-perubahan. Namun anehnya perubahan-perubahan tersebut itu kan nggak pernah diparipurnakan di DPR, Pak. Terakhir itu di 2012. Nah, anehnya dan juga uniknya, di 2012 itu draft terakhir memunculkan satu kontroversi. Kontroversinya itu adalah memuat positioning kejaksaan sebagai dominus litis. Apa itu asas dominus litis? Dominus litis itu artinya adalah kejaksaan sebagai pengendali perkara. Nah, konsekuensinya apa dalam relasi kelembagaan? Jika kejaksaan menjadi pengendali perkara, maka kejaksaan itu tidak lagi bertindak sebagai saringan kedua. Dia dapat masuk ke saringan pertama dalam konteks penyidikan semua tindak pidana umum. Kalau versi KUHAP hari ini, Pak Lutfian, dan rancangan KUHAP yang terbaru, itu kan masih ada diferensiasi fungsional. Untuk PIDUM itu kan kepolisian, kejaksaan penuntutan, kecuali untuk PIDSUS ya, kejaksaan bisa melakukan penyidikan, penuntutan dapat dilakukan oleh kejaksaan. Nah, itu yang kemudian kontroversi saat 2012. Kemudian pada perkembangan sekitar waktu kita melaksanakan seminar diskusi publik, kan Semnas kan kemarin diskusi publik. Kita menguji validitas rancangan KUHAP yang 2012. Pada saat kita akan melakukan, ternyata yang terjadi Komisi 3 telah membuat draft terakhir, Pak, 8 Februari 2025 yang isinya itu justru malah mengembalikan kepada positioning KUHAP yang sebelum 2012. Jadi rancangan KUHAP versi Komisi 3 itu kemudian tidak berbeda jauh dengan KUHAP yang asli yang 81. Yang lama ya. Hanya menambahkan beberapa varian-varian baru, termasuk menambahkan bukti elektronik, dokumen elektronik, perlindungan advokat, perlindungan HAM tersangka. Kemudian yang paling epik adalah RJ, Pak, yang kemudian kita bahas di ngaji KUHAP kan. Itu yang kemudian paling beda. Nah, yang saya ingat juga, yang epik juga dalam perjalanan KUHAP itu adalah wawancara antara Najwa Shihab dengan Habibur Rahman, ketua Komisi 3 ya, yang kemudian ramai sekali saat itu, viral banget saat itu. Kemudian sampai ada tensi naik. Habib mengatakan, loh, kami juga mewakili rakyat, jangan bawa-bawa kami kepada situasi harus mengarah pada salah satu opini. Nah, atas dasar itu kemudian Fakultas Hukum menyelenggarakan seminar, yang dimana seminar itu kami tujukan untuk menyerap aspirasi publik. Sebenarnya bagaimana sih relasi yang ideal antara kepolisian dengan kejaksaan? Nah, kebetulan saya membuat tulisan, Pak Lutfian. Waktu itu saya mengutip di beberapa sumber ya. Menurut Terpstra, seorang pengamat kepolisian, kepolisian itu juga memiliki fungsi penegakan hukum. Kemudian menurut Profesor Mirjan Damaska, profesor dari Yale University, beliau melihat relasi kejaksaan dengan kepolisian itu dalam dua model. Ada model hierarki dan model koordinasi. Nah, yang terjadi hari ini adalah kita sedang ada di model koordinasi, Pak. Koordinasi. Yang saat ini. Mengapa demikian? Karena APH, aparat penegak hukum, itu berada pada level yang setara. Dan
apa namanya, mereka nyambungnya itu misalnya kepolisian, kejaksaan, pengadilan, nyambungnya itu dalam bentuk protokol koordinasi. Bukan Tidak hierarki ya. tidak kalau hierarki itu kan atas bawah, Pak. Oke. Nah, beberapa negara itu ada yang modelnya hierarki. Bahkan ada yang lebih ekstrim lagi kalau menurut peneliti Dae Hyun Chu dari Korea Selatan dari Hankook University, beliau mengatakan bahwa ada yang model adjudikatif dan ada model investigatif. Maka kalau model lembaganya adalah modelnya hierarki, kemudian investigatif, maka polisi itu kemudian menjadi semacam anak buahnya kejaksaan. Tetapi kalau dia kemudian koordinasi dan investigasi, maka dia seperti kita ini, Pak. Jadi berdiri sendiri sejajar, kemudian dapat melaksanakan tugas dan kewenangannya secara mandiri. Jadi masing-masing lembaga itu memiliki semacam wilayah, independensi dan kekuasaan. Dan sebetulnya secara tersirat, Pak Lut, itu sudah dituangkan di dalam rancangan KUHP dengan tidak kita sadari. Apa itu? Di bab 4 kalau nggak salah, Pak, soal RJ. RJ itu bab berapa, Pak? 4 kalau nggak salah. Ya, kalau nggak salah 4. Itu kalau nggak 4, 6, 7, saya lupa itu, Pak. RJ itu kan sebetulnya adalah suatu manifestasi dari punya peluangnya masing-masing aparat penegak hukum untuk melakukan suatu penyelesaian. Baik di kepolisian maupun kejaksaan. Punya peran sendiri-sendiri. Peran. Artinya kan pengakuan peran itu kemudian dikuatkan di dalam draft KUHP terbaru 8 Februari versi Komisi 3 yang menguatkan positioning diferensiasi fungsional itu, bahwa kepolisian, kejaksaan dan pengadilan, terutama polisi dan kejaksaan, Pak, itu memang harus dibuat dalam keadaan koordinasi, bukan investigasi dan hierarki. Bukan hierarki ya. Karena kalau sistemnya hierarki ya memang seolah-olah seakan-akan bahwa si kepolisian ini memang harus tunduk lah ya. Maksudnya terus tunduk dan dia ada atasan bawahan di sana seperti itu sekali. Ya. Dan mohon maaf saya potong, Pak. Begini, kalau kita menganut hierarki investigatif, saya nggak bisa ngebayangin. Maka siapa yang akan menjadi penyidik di tindak pidana umum? Apakah jaksa seluruh Indonesia mampu? Maka konsekuensinya akan ada rekrutmen besar-besaran terhadap penyidik kejaksaan. Atau yang kedua, semua penyidik kepolisian langsung ganti seragam, Pak. Jadi jaksa. Jadi jaksa. Oh, gitu ya. Semua kantor polisi itu kemudian beralih fungsi menjadi kantor kejaksaan. Kantor kejaksaan akhirnya gitu. Polsek itu bisa jadi kejaksaan. Bisa jadi. Tapi kan begini, Pak Lut. Terpstra, profesor dari Nijmegen University itu punya merujuk kepada pendapatnya Weber dan Durkheim. Weber itu punya pendapat bahwa polisi itu alat pemaksa negara. Maka kemudian dimanifestasikan dengan fungsi penegakan hukum, Pak. Nah, kalau Emil Durkheim itu punya perspektif bahwa polisi itu adalah temannya masyarakat. Sehingga diwujudkan dengan pengayom masyarakat. Nah, ada dua fungsi berarti ya. Kedua fungsi itu melekat pada Polri hari ini. Di Indonesia. Pertanyaannya adalah bagaimana jika kemudian penegakan hukum diambil oleh kejaksaan? Terus fungsi itu gimana nasibnya? Karena kantor polisi kita diambil oleh kejaksaan. Terus gimana konteksnya? Fungsi dari penegakan hukum? Betul. Itu ya. Jadi itu logis secara ide tapi tidak logis secara faktual, Pak Lutfian. Logis secara ide tapi secara faktual kita lihat juga apakah SDM-nya dari kualitas kejaksaan sudah kuantitas ya mungkin ya. Ide tersebut hanya memungkinkan jika negaranya itu kayak Jember, Pak, kayak Swiss gitu. Kecil ya, negara kecil, Luxembourg gitu. Atau di Vatikan gitu boleh, Pak. Ya, Vatikan kan kecil nih. Ada satu negara Eropa yang luasnya kayak Jember, itu boleh. Antara koordinasi antara kejaksaan dan polisinya itu bisa by phone, bisa pakai mobil, Pak. Tapi kalau di Jember kepulauan ini masalahnya. Jangankan di Jember, Pak. Jangankan di Papua, Pak. Bisa Bapak bayangkan koordinasi antara kejaksaan kita dengan orang atau officer di Sumber Jambe, Pak. Coba bayangkan. Mungkin nggak? Ya nggak mungkin juga. Susah juga itu, jaraknya jauh itu. Itu baru Jawa loh, Pak. Baru Jawa, belum yang di Kalimantan. Bapak bisa bayangkan Nusa Tenggara itu, Nusa Tenggara Timur, satu provinsi ada berapa pulau, Pak? Berapa pulau? Maluku banyak itu. Maluku, Halmahera Tengah, Kabupaten Somlaki, itu semua di pulau, Pak. Bayangkan itu kemudian bagaimana ya? Dalam
teknis pelaksanaan Susah. ini susah ya. Susah Pak. Oke. Jadi memang terkesan bahwa kalau di RKUHP yang versi 2012 itu memang terkesan ada ini ya, semacam pergeseran kedudukan daripada kejaksaan dan kepolisian mungkin ya. Iya, betul. Ada rencana. Ada kedudukan yang sekiranya itu kayak yang geser lah dari situ. Tapi ketika di akhirnya muncul untuk yang revisi kedua ya. Revisi kedua di tahun 2025. 2025 itu mengembalikan di posisi awal. Mengembalikan dan menambahkan, Pak. Mengembalikan dan menambahkan ya. Apa yang dikembalikan ya termasuk positioning kelembagaannya. Ya. Menambahkannya itu tadi penguatan advokat, penguatan haknya tersangka, termasuk RJ. Ya. Betul. Menarik juga tuh ya. Jadi ada penambahan yang berkaitan dengan masalah ini HAM terkait juga tentang advokat dan RJ. Sebenarnya saya potong Pak. Sebenarnya gini, Bapak kan advokat, kita kan semua advokat. Masalah KUHP 81 apa sih Pak? Masalahnya ya tidak mengcover aja sebenarnya kalau dalam praktek itu mengikuti perkembangan zaman di sini. Oke. Itu satu ya. Dan ini juga sebenarnya banyak hal, contoh ketika kedudukan advokat juga di situ. Kan hanya itu Pak. Iya. Paling kita nggak bisa dampingin saksi, itu aja kan? Iya, kita nggak bisa dampingin saksi dan kita sifatnya pasif. Betul, pasif kan? Pasif. Nah ini yang menjadi dilema lah buat advokat tuh seolah-olah akan ngapain terus dampingi kalau sifatnya pasif ya. Sekarang pertanyaan begini Pak. Kalau masalahnya itu dijawab dengan dominus litis, nyambung nggak kira-kira? Nggak nyambung. Itu malah diperkuat yang kejaksaan. Seharusnya kan ketika memang permasalahannya di 81 adalah penguatan untuk pengawasan dari masyarakat atau penyetaraan daripada ini check and balance antara advokat ini, maka harus ada lembaga yang dikuatkan lagi kan gitu. Yaitu contoh ya advokat itu yang harus dikuatkan menurut saya, bukan justru satu lembaga yang diperkuat luar biasa ya. Iya lah, kalau satu lembaga diperkuat, nah ini resiko. Bicara soal penguatan Pak, ini yang kemudian kemarin saya buat artikel di Semnas yang kemarin. Saya membuat artikel tentang perlunya pendidikan tinggi untuk polisi, higher education for police. Di negara-negara maju Pak, yang maju kepolisiannya, standar terhadap polisi rekrutmen itu sudah S1 Pak. S1 ya. Bahkan ada yang sudah S2, ada yang S3. Mengapa demikian? Syarat civil society itu salah satunya adalah polisi. Polisinya itu harus lebih ke arah filsafatnya Emil Durkheim kepada Polmas. Ya. Mereka harus melakukan pelayanan pengayoman. Mohon maaf kepada rekan-rekan teman-teman kepolisian. Mereka yang akpol itu D4 Pak. Menurut Permen 53 2021 kalau nggak salah, di D4 itu Pak, tujuannya atau namanya goalnya itu adalah lulusan hanya melaksanakan teori Pak. Melaksanakan teori. Kalau S1 sarjana itu memahami teori. Bagaimana melaksanakan dan memahami. Bagaimana mungkin advokat S1 yang memahami teori, jaksa itu yang S1 memahami teori, hakim juga memahami teori. Penyidiknya polisi melaksanakan hanya teori. Melaksanakan. Itu simple ya, hanya kata-kata melaksanakan dan memahami, tapi dampaknya luar biasa. Dampaknya luar biasa. Betul. Kalau pelaksana ya dia hanya menjalankan saja. Makanya kan Bapak sering timbul kegaduhan dengan polisi kan? Dengan polisi ya, karena kita beda persepsi. Betul. Karena persepsi kita sudah memahami teorinya seperti ini. Betul. Nah, sedangkan polisi yang mungkin notabene dia hanya sebagai pelaksana teori, dia konteks untuk melaksanakan saja. Betul. Dan bahkan mungkin ya banyaklah, ada beberapa yang mereka memahami sebuah tindak pidana itu kadang berdasarkan persepsinya masing-masing, berdasarkan pengalaman. Oh iya, pengalaman. Bukan pada pengalaman dari seniornya ya kan. Bisa jadi seniornya salah Pak. Iya, berarti sudut pandang dari senior kan gitu ya. Akhirnya turun menurun. Biasanya kayak gini kan. Ada kata-kata biasanya kayak begini Pak. Ya, akhirnya muncul hukum kebiasaan akhirnya di situ. Betul. Padahal seharusnya bukan hukum kebiasaan yang terjadi. Dan ini seringkali kita terjadi Pak, seringkali kita lalui atau sering kita temui di penyidikan itu. Ya udah Pak, kalau Bapak tidak percaya dengan kami ya sudah kita buktikan aja di pengadilan. Kan begitu. Betul. Nah, makanya untuk membuat subjektivitas polisi ini semakin berkurang, maka memang diperlukan objektifikasi dalam bentuk pendidikan tadi, itu salah satunya. Termasuk KUHP itu kan menjadi ring tinjunya kita, Pak. Betul. Menjadi pagarnya kita. Ya.
supaya kalau penyidik ini boleh itu, kan begitu. Ya. Kalau advokat boleh ini, Ini tidak boleh. boleh itu, kan begitu. Aturan main lah ya. Betul. Betul, menjadi Betul. aturan main. Makanya kan kalau kita lihat ya RKUHP ini memang benar-benar harus menerima masukan guna untuk menjaga penegakan hukum itu benar-benar berjalan dengan baik dengan posisi kelembagaan yang memang setara dan saling mengawasi ya. Betul. Gitu. Betul. Karena jangan sampai ada penguatan salah satu lembaga yang menjadi, justru itu akan menjadi resiko, akan menjadi permasalahan baru menurut saya. Betul. Ditambah lagi ada isu, bukan isu ya, sudah perintah tuh. Perintah Panglima TNI untuk menjaga kejaksaan, Pak. Ini menarik, makin ngeri Pak kita ini menarik ini ya. Kalau ya saya sempat dengar itu bahwa ada TNI masuk kejaksaan. Kalau dulu TNI masuk desa nih ya. Sekarang TNI masuk kejaksaan ya. Itu dia. Ini gimana? Saya sampai berpikir gini, ini hanya dugaan ya, apakah gak tembusnya ke KUHP 2012 akhirnya muncul ini. Oh, Pak Lam. tapi memang kadang kita lihat fenomena yang terjadi ini ya, kadang ya kelembagaan ini kadang ya ketawa-ketawa sendiri ya. Tapi cuman menurut saya sih kadang ya kita punya argumen masing-masing ya ketika TNI itu masuk ke kejaksaan. Oke, kita sedikit ini Pak masuk ke situ. Kira-kira menurut Pak Seru gimana kalau TNI masuk ke kejaksaan? Kalau saya perhatikan dari telegram Panglima TNI ya, itu kan satu catatan saya tidak ada dasar hukumnya, Pak. Perintah dasar hukumnya adalah perintah gitu loh. Saya paham perintah kepada pejabat yang lebih rendah untuk melaksanakan perintah dari Panglima itu aja. Enggak ada itu MOU atau apa? Enggak ada, paling cuman coba Pak Lut perhatikan apa dasar hukumnya. Kalau kita terbiasa bikin SK kaget Pak itu Pak. Enggak ada dasar hukumnya itu. Kalau kita buat SK ya pasti tidak ada di konsiderannya. Konsideran kan mengacu kepada undang-undang, undang-undang dasar, undang-undang, peraturan pemerintah dan sebagainya itu enggak ada. Satu. Yang kedua itu menandakan sifat TNI yang memang bukan disiapkan untuk kompleksitas permasalahan sipil. Reformasi itu kan salah satu capaiannya adalah militer go back to barak. Ya. Maksudnya kan mereka kembali ke habit masing-masing. Ingat loh Pak Lut ya, militer itu tidak ada demokrasi dalam militer Pak. Nggak ada. Perintah Pak. Emangnya ketika disuruh berperang masih ada debat. Ada. Pak, mohon maaf saya tidak setuju dengan perang ini. Ada seperti itu Pak. Nggak ada. Dia harus jalankan perintah. Itu yang kemudian berbahaya bagi institusi sipil. Kalau kemudian institusi militer itu masuk dalam ruang sipil. Ya. Karena kejaksaan juga ruang-ruang sipil. Apalagi itu penegakan hukum. Nah, ini yang kadang menjadi isu baru ya. Sekarang pengacara itu kalau Pak Lutfian perhatikan baru booming kapan sih? Kan setelah reformasi. Reformasi aja. Setelah reformasi. Sebelum reformasi ada nggak pengacara? Ya kayak Hotman Paris. Nggak ada. Mana ada? Baru sekarang ini. Baru sekarang. Oke. Ya memang itu menjadi isu yang memang sekarang lagi panas-panasnya ketika TNI masuk kejaksaan. Tapi ada ini statement yang menyatakan, tuh kita menjaga aset negara. Ini juga menarik kadang. Aset negara yang seperti apa Mas? Kalau menjaga aset, akhirnya kemudian saya baca di Instagram kemarin muncul revisi itu kayaknya. Panglima TNI merevisi presiden ya saya lupa, Perpres kalau nggak salah Perpres yang memerintahkan TNI dan Polri mengamankan kejaksaan. Malah jadi bias lagi Pak. Iya. Mengamankan kejaksaan. Masa sih apa? Itu juga masa perlu kejaksaan perlu dikawal diamankan, perasaan kejaksaan aman-aman aja. Emangnya ada ancaman sama kejaksaan Pak? Bapak merasa itu ada ancaman ke kejaksaan nggak? Nggak pernah. Kalau saya yang diancam bisa jadi terancam ya, bukan diancam, terancam aja ini. Jadi ancaman itu kan dari yang punya power kepada yang tidak punya power Pak. Pasti. Berarti kalau misalnya kejaksaan dimintain tolong untuk diamankan, berarti ada yang mengancam kejaksaan. Kejaksaan yang mungkin punya power kan itu. Tapi kan kita nggak tahu Pak. Publik kan nggak tahu. Yang siapa yang berani mengancam jaksa kan gitu. Betul itu. Sampai TNI itu masuk di situ. Betul. Kenapa enggak dengan polisi? Itu alam saya Pak. Ya, itu ini aneh lagi ya. Makanya ini yang mungkin akhirnya bikin, apakah ini hanya sebuah sandiwara ya ataukah akhirnya kan kasihan ke masyarakat kalau mendengar seperti ini. Kalau kita pahami ngapain ada TNI di kejaksaan. Ini kan akhirnya menjadi sebuah isu yang akhirnya ya kalau kita mungkin akan mengupas secara akademis ya, secara akademis. Tapi kalau bagaimana ketika masyarakat itu
di sana yang luar awam hukum, maka mungkin dia akan menimbulkan sebuah pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kadang nggak realistis juga, nggak logis juga. Satu lagi Pak, sorry saya potong. Iya. Yang PR kita juga, kita ini kan juga dosen Pak Lutfian, Iya. kita juga advokat. Sebetulnya yang dicari oleh pencari keadilan itu apa sih Pak? Fairness kan? Fairness Iya, kan? iya. Bagaimana kemudian keadilan dicapai dengan fairness, betul. dengan kejujuran, Betul. dengan imparsial, tidak ada yang berpihak, semua Betul. berjalan apa adanya. Ini yang kemudian harus kita tegakkan. Kita kampus Pak sebagai instrumen masyarakat sipil itu harus terus memperjuangkan itu. Mengapa demikian? Kalau terutama adik-adik mahasiswa ya, harus kita terus sadarkan bahwa dulu ada satu masa di mana ketika orang bersuara, berpendapat, besoknya tuh nggak pulang. Hilang. Besoknya hilang. Adakah hukum terhadap orang kayak itu? Nggak ada. Nggak ada. Gitu loh, nggak ada. Selesai sudah. Dia berani bersuara untuk penguasa, selesai kan gitu. Oleh karena itu penguatan masyarakat sipil itu penting. Salah satunya adalah transparansi dan keterbukaan terhadap apapun. Ini bukan soal berpihak kepada A atau B, tapi berpihak kepada kebenaran. Kita Pak sebagai akademisi harus berpihak kepada kebenaran Pak. Beneran ya. Betul. Maka itulah peran sebenarnya dari akademisi ketika kita itu ada sebuah permasalahan yang terjadi dengan negara kita, dengan kedudukan masalah hukum, kedudukan antar lembaga, maka peran akademisi di kampus ya inilah kita mengawal dan berpihak kepada kebenaran, meluruskan apa yang akan disahkan, paling tidak kan di situ, mengesahkan atau meluruskan apa yang akan dibuat, contoh hukum kan seperti itu. Itu memang harus peran daripada kampus ya, salah satunya di situ. Dan jangan lupa Senin kita ke Jakarta Pak. Begitu ya. Teman-teman, jadi tanggal 26 Mei 2025 kami insya Allah mudah-mudahan saya dengan Pak Wadek nanti akan bertemu dengan Pak Habibur Rahman ya, Ketua Komisi 3 DPR RI. Mohon doanya mudah-mudahan aspirasi kita bisa diterima oleh beliau. Ini kayaknya bentuk kesuksesan lah ya. Amin. Kesuksesan ketika bentuk suara daripada akademisi itu didengar oleh wakil rakyat. Nah inilah sebenarnya fungsi daripada kampus yang bisa menyuarakan. Jadi bukan hanya suara rakyat itu hanya didengar DPR, tapi juga bisa didengar oleh kampus. Dan kampus disitulah yang nanti akan menjadi fasilitator. Dan ini adalah bentuk komitmen kita Pak Lur. Komitmen kampus untuk menjadi kepanjangan tangannya para wakil rakyat. Wakil rakyat itu kan punya keterbatasan jangkauan, mungkin materi, kemudian pemateri ya. Jadi kita yang ada di daerah di daerah di kampus itu harus punya kreativitas dan inisiatif untuk menyuarakan apa-apa saja yang menjadi permasalahan nasional di level daerah dibawa ke level nasional. Wah, ini menarik pembahasan kita hari ini, dan ini mungkin berkembang. Yang awalnya saya pikir hanya bahas tentang kedudukan kejaksaan nih, ada hubungannya juga dengan TNI juga nih, bahkan kampus. Oke, Juris Labers, itu hal yang menarik yang memang harus dikupas, tapi paling tidak nanti kita lanjut kembali lah di pertemuan selanjutnya yang lebih menarik lagi, lebih memanas lagi. Mungkin kita akan ceritakan nih hasil nanti ketika kita sepulang dari DPR RI. Nanti mungkin bagaimana hasilnya ya kita akan sampaikan juga. Bisa jadi di lain waktu kita akan kupas di Novum ini. Jadi hal-hal apa yang menarik saat kita melakukan pertemuan dengan Bapak Habibur Rahman selaku Ketua Komisi 3 DPR RI. Oke, mungkin itu. Terima kasih Pak Dekan, Pak Sur atas waktunya, sudah menyempatkan waktunya untuk bisa menyampaikan atau bersharing tentang ilmu-ilmu yang sudah diberikan, ilmu-ilmu tentang kedudukan kejaksaan, RKUHP dan sebagainya. Oke, mungkin itu Juris Labers. Tetap selalu mengikuti channel kami, dan jangan lupa ya subscribe dan like di channel kami di YouTube. Dan selanjutnya kami ketemu lagi di Novum, narasi obrolan valid untuk mahasiswa, di agenda podcast selanjutnya. Bye, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.